pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Memang dari senyum Bapak Ibu luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Kami dari tim komunitas SMA Negeri 1 Mamboro, Kombel Umum akan menyampaikan beberapa hal mengenai proses pembelajaran yang berlangsung di SMA Negeri 1 Mamboro. Bapak Ibu, pada tahun 2023 kemarin kita sudah bentuk tim komunitas belajar di sekolah. Setelah membentuk tim komunitas belajar Bapak Ibu, sudah berlangsung komunitas belajar di sekolah kita masing-masing, dan di sini membentuk tim kecil lagi, Kombel Umum. Nah, dalam Kombel kita telah membahas beberapa hal mengenai proses pembelajaran kita, dan di sini saya minta Bapak Ibu untuk evaluasi tentang proses pembelajaran kita yang sudah berlangsung pada tahun pelajaran 2023-2024. Saya berikan kesempatan menyampaikan. Ya, mungkin dari saya yang pertama, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk evaluasi atau merevisikan pembelajaran yang sudah berlangsung di tahun 2023 dan 2024. Banyak hal yang telah dilalui. Yang pertama itu, sebelum adanya Kombel, ya saya memberikan layanan di kelas itu lebih banyak ceramah dan banyak hal yang mungkin menghadapi karakter anak-anak ketika saya memberikan layanan pembelajaran, anak-anak keluar masuk tidak aktif dalam kelas itu, ya kadang membuat saya malas untuk masuk, jenuh juga untuk masuk kelas. Tetapi dengan adanya Kombel, saya sering berkolaborasi dengan teman-teman dalam Kombel Umum, sering-sering tentang pengalaman-pengalaman baru yang mungkin Bapak Ibu dari teman Kombel tentang proses pembelajaran yang menyenangkan, berbagi pengalaman baik. Akhirnya saya dalam proses pembelajaran saya mengubah cara saya dari awalnya ceramah, itu saya menggunakan, akhirnya saya bisa menggunakan media-media sederhana, dan saya bersyukur sekarang sudah listrik, saya bisa membuat materi dalam bentuk PowerPoint, sudah bisa menggunakan laptop seperti itu. Jadi dengan proses pembelajaran yang saya rubah itu ternyata membawa hasil yang baik. Anak-anak lebih aktif dan sudah ya 1-2 orang lah anak-anak yang sering izin untuk keluar masuk. Dan saya bersyukur sekali kita dalam SMA Negeri 1 Mamboro kita bisa membentuk Kombel, kita berkolaborasi dalam tim Kombel, akhirnya kita bisa berbagi pengalaman-pengalaman baik dari teman-teman guru untuk proses pembelajaran. Mungkin seperti itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Kela, kita berikan tepuk tangan dulu. Mungkin masih ada lagi Bapak Guru yang menyampaikan tentang hal yang sama tentang proses pembelajaran. Terima kasih kesempatan diberikan. Selamat siang. Komunitas belajar menurut saya itu luar biasa karena ini merupakan wadah. Kita sharing, kita cerita, berbagi pengalaman, mengajar setiap seluruh karena mempunyai kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Tapi ketika ada Kombel ini membawa suatu perubahan baru, walaupun sederhana dalam diri kita pribadi setiap guru, terlebih saya, itu membawa perubahan teknik atau metode yang kita gunakan setiap guru. Misalnya saya lakukan di selama ini yang tadi katakan oleh Bukara sebelumnya, memang saya juga sering menggunakan ceramah, tapi setelah adanya komunitas ini dengan metode yang kita bisa, saya selama ini biasa melakukan metode diskusi terus setiap saat dan saya masuk kelas hampir metode diskusi ya, dibandingkan ceramah. Kalau ke ceramah anak-anak kadang duduk mengantuk saja. Harapannya adalah ketika kita jalankan ini Kombel, mungkin tahun lalu yang kita lewati mungkin kurang efektif kita menjalankan proses karena berbagai macam kegiatan yang kita lewati yang dilakukan di sekolah, yang mungkin tahun ini
dari segi proses pembelajaran dan kombel kita mungkin lebih banyak yang kita dapat dari persekutuan kecil kita di kombel antara mata pelajaran dan khususnya kita yang kombel umum dan hasilnya nanti bisa kita bawa ke kelas dalam proses belajar. Mungkin itu saja apa yang saya rasakan selama ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah bercerita tentang pengalaman proses belajar mengajar di kelas yang berlangsung pada tahun kemarin. Nah, setelah itu upaya tindak lanjut apa yang perlu kita laksanakan di tahun pelajaran sekarang untuk proses pembelajaran. Saya minta Bapak untuk bercerita tentang pengalaman praktik baik di kelas dalam proses pembelajaran yang berkisar pada didik dengan adanya kombel. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan berbicara saya. Eh, untuk kombel ini memang sesuatu hal yang bagus bagi kita, terutama bagi kita guru untuk sharing pengetahuan, pengalaman di dalam pembelajaran. Untuk khusus di kelas, saya mengajar bahasa Inggris. Kita bicara proses pembelajaran di kelas, itu tentu membutuhkan metode yang tepat dan cocok untuk mengakomodir peserta didik yang tentunya di dalamnya itu dengan karakter mereka yang berbeda, kemudian kemampuan intelijensinya juga yang berbeda-beda, ada yang low memory, ada yang high memory, ada yang middle juga, ya tentu itu semua untuk mengakomodir itu maka dibutuhkan metode yang pas untuk bisa mengcover pembelajarannya atau materi yang kita ajarkan terhadap mereka. Misalnya di bahasa Inggris saya sering biasanya metode yang kita pakai itu adalah kooperatif kolaboratif, sama dengan bahasa kerennya atau bahasa yang biasa lazim disebut itu dengan diskusi. Artinya kita bagi kelompok ke dalam beberapa kelompok kecil peserta didik dengan bisa jumlah terdiri dalam satu kelompok itu 4 atau 5 orang. Setelah kita bagi, misalnya dalam satu kelas ada 30 peserta didik, dari masing-masing kelompok kita ada 5 atau 6 orang itu kita bagi, kemudian kita terapkan metode kooperatif kolaboratif itu. Dengan tujuannya bagaimana peserta didik itu ada di dalamnya, ada yang high memory, yang punya pemahaman bagus itu dijadikan leader. Jadikan leader untuk menghandle teman-teman yang lainnya. Jadi peran kita guru hanya memfasilitasi. Sehingga inilah yang disebut dengan student center, ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik itu mereka yang harus banyak aktif, kita hanya mengontrol saja, memfasilitasi. Dan ini bisa kita harus lakukan. Diharapkan dengan adanya kegiatan kooperatif kolaboratif ini, ya peserta didik yang tadi yang mungkin ada yang low memory atau yang middle itu kan bisa mereka diupayakan supaya bisa aktif semua. Itu kita sarankan supaya mereka aktif, supaya misalnya mereka bisa buatkan pertanyaan atau misalnya opini-opini terkait dengan materi yang kita ajarkan. Dan itu perlu Bapak Ibu. Dan dengan cara itulah kita bisa merubah peserta didik yang pada dasarnya mereka yang minder, mungkin kita berusaha untuk memberikan masukan terhadap mereka agar supaya bisa aktif, proaktif dalam berdiskusi di kelas. Jadi itu mungkin, dan saya harapkan itu bisa kita terapkan. Dan memang itu dalam pembelajaran itu kan step by step Bapak Ibu. Jadi step by step, tidak langsung harus kita wow begitu langsung. Tapi kita harus mulai misalnya pertemuan pertama mungkin masih belum terlalu nampak keaktifan mereka, nanti pertemuan berikut kita coba lagi, coba terus menerus. Dan itu peran kita guru harus ikhlas untuk mengajarkan mereka, ikhlas sabar untuk mengajarkan mereka supaya bisa aktif semua. Apalagi kalau bicara bahasa Inggris kan memang ya
kalau misalnya kosakatanya mereka masih kurang, ya tentunya itu kemungkinan untuk pasifnya mereka itu ada, tetapi kan itu kita tidak menyerah di situ. Kita harus berupaya terus agar supaya bagaimana mereka bisa berkomunikasi baik dalam pembelajaran. Saya kira itu saja. Kembali. Oke. Terima kasih Bapak telah menyampaikan tentang proses upaya tindak lanjut yang dilakukan di kelas, di mana proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, dan kita sebagai Bapak Ibu guru harus tahu kemampuan peserta didik, ada yang di atas rata-rata, sedang, dan dengan menggunakan metode yang tadi luar biasa Bapak. Mungkin masih ada Bapak Ibu guru yang ingin sharing tentang proses pembelajaran sebelum kita masuk di apa yang harus dipertahankan. Oke, saya tambahkan sedikit untuk proses pembelajaran Bapak Ibu yang biasa saya lakukan juga. Selain materi yang ada di buku, yang harus kita padukan juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dunia nyatanya mereka, di lingkungan mereka, yang faktual, yang sesuai. Sehingga ketika dalam proses pembelajaran ada kaitan dengan lingkungan mereka tinggal atau akan kedepannya mereka seperti apa, ada kaitannya itu, mereka mungkin akan tertarik untuk belajar. Contoh saya saja, saya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris tadi katakan teman, sekarang saya arahkan mereka buat dalam sebuah percakapan, misalnya jaga toko satu sebagai pembeli. Dan nanti mereka bercakap-cakap bagaimana menukar sesuatu, membeli sesuatu, mengambil sesuatu dalam bentuk bahasa simple, tapi nanti arahnya ke depannya kan itu yang kita lakukan. Contoh kita jaga kios, ya berhubungan dengan bahasa Inggris, orang barat datang beli, ya harus transaksi itu. Artinya mungkin menurut saya bahwa kita harus ambil ini ya, nyatanya. Terus yang berikutnya, macam ke saya menggunakan mungkin satu metode lewat kombel ini dan hasil evaluasi, mungkin ke depannya mungkin kita secara bersama-sama lebih menarik lagi dalam proses pembelajaran kita di kelas, karena di saat-saat tertentu anak-anak itu ada yang mengakar di saat-saat itu. Mungkin kita mempunyai metode atau cara atau nyanyi, sekalipun nyanyi atau ice break itu ya mungkin kita gunakan di situ di saat-saat kita itu dengan metode lain kalau kita ada. Ya mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Ada tambahan dari Bapak bahwa dalam proses pembelajaran kita jangan lupa untuk ice breaking. Kalau siswa jenuh dan lain sebagainya, pasti guru jenuh, kita harus ice breaking. Oke, yang berikut Bapak Ibu, setelah kita sudah banyak bercerita apa yang perlu kita pertahankan dari hal-hal yang kita sudah sharing tadi, apa yang perlu kita pertahankan, contohnya jiwa semangat, berkolaborasi, itu salah satunya. Saya minta Pak Jeki untuk apa hal yang dipertahankan kita. Oke, jadi baik, mungkin dari saya sedikit, karena kebetulan saya di sini bawa tentang pendidikan Pancasila, ya salah satu ya kedisiplinan. Jadi harus bertentangan pada dirinya kita. Kalau tanpa kedisiplinan kita membentuk siswa, kalau tanpa dari dirinya kita bagi guru, maka anak-anak juga akan ya, seperti biasa yang kita bisa lihat begitu. Jadi kita kembali pada dirinya kita, disiplin. Jadi anak-anak juga bisa mengikuti arahnya kita. Jadi saya bersyukur ketika saya bergabung di kombel ini, ketika Bapak Ibu guru sudah menunjukkan hal-hal yang baik. Disitulah saya juga sebagai ya boleh bilang adik dari bapak orang dan ibu bisa berkolaborasi, ya membangun komunikasi dengan Bapak Ibu guru dengan cara itu agar anak-anak juga mereka bisa mengikuti juga kita dari ya tadi seperti apa yang saya bilang tadi di sini. Kalau tanpa dari dirinya kita Bapak Ibu guru, maka anak-anak juga seperti biasa juga begitu. Dan mungkin seperti itu saja ya. Terima kasih Pak Jeki. Ada beberapa hal yang perlu kita pertahankan, kedisiplinan, berkolaborasi, dan mungkin setelah hal yang dipertahankan, apa yang perlu kita ubah. Saya minta Ibu Maria, contohnya yang perlu kita ubah, jiwa semangat, malas kita buang, mungkin itu. Saya minta Ibu Maria. Oke, baik, untuk dari saya hal yang harus kita ubah dalam diri kita, yang pertama dari guru sebelum siswa. Hal yang pertama itu tepat waktu.
Ketika lonceng sudah berbunyi itu kita harus sudah masuk dalam kelas, itu harus kita rubah yang malasnya kita, yang sudah berlalu itu buang, sudah yang malas. Terus yang harus kita ubah sekarang yaitu proses pembelajaran. Sebelum melakukan proses pembelajaran itu kita harus memberi semangat kepada anak-anak, yaitu speaking. Contohnya saya membawa bahasa Indonesia, ya hal yang pertama sebelum mulai pembelajaran itu saya harus melakukan misalnya pantun mungkin, yaitu membawa semangat untuk anak-anak mungkin ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Kita di penghujung kegiatan Kombel Bapak Ibu. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita lihat ke sana semua untuk kalau saya bilang Kombel umum, jawabnya luar biasa semua. Oke. Kombel umum Luar biasa. Semua. ya. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Bye.